Hai, selamat datang di channel Opini Bebas. Bebas berpikir, bebas berekspresi. Pada video pertama kita kali ini, kita akan bicara tentang kepemimpinan. Terutama, kita bicara dulu mengenai apa sih itu pemimpin, siapa sih itu pemimpin, apa bedanya pemimpin dengan penjual, apa bedanya pemimpin dengan orang yang dikawal. Oke, stay tune di video kali ini. Baik, kita angkat topik kepemimpinan karena topik kepemimpinan ini sangat menarik. Kalau kita ketik keyword, kata kunci, buku kepemimpinan atau leadership book di Google, kita search, kita akan temukan banyak sekali buku kepemimpinan. Demikian juga kalau kita datang ke toko buku, kita akan juga temui, kita akan juga dapatkan buku-buku kepemimpinan. Bahkan setiap tahunnya selalu terbit buku-buku baru yang membahas tentang kepemimpinan. Nah, topik kepemimpinan ini ternyata tidak lekang oleh waktu. Namun di satu sisi timbul pertanyaan di benak saya. Pertanyaannya adalah begini. Kenapa ya selalu muncul buku-buku kepemimpinan? Apakah buku-buku kepemimpinan yang ada, yang sudah terbit, tidak cukup untuk menjelaskan apa itu kepemimpinan? Yang kedua, kenapa selalu terbit baru? Apakah buku-buku kepemimpinan itu tidak bisa menjelaskan secara keseluruhan mengenai kepemimpinan sehingga selalu muncul buku-buku baru? Yang ketiga adalah, apakah buku-buku kepemimpinan itu terlalu baik sehingga justru ketika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari menjadi sulit? Atau yang keempat, apakah sebenarnya belum muncul pemimpin-pemimpin yang baik sehingga perlu dimunculkan buku-buku baru yang diharapkan akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang jauh lebih baik? Nah, menarik sekali bukan? Tetapi dari sisi yang positif, saya bisa mencoba melihat bahwa memang buku-buku kepemimpinan selalu dikeluarkan karena memang sesuai dengan kondisi zamannya, sesuai dengan tantangan-tantangan yang muncul pada saat itu. Sehingga memang diharapkan para pemimpin mau membaca dan mereview perilaku-perilaku kepemimpinannya. Dan yang lainnya adalah bisa jadi memang kondisi membentuk suatu suasana yang berbeda sehingga perilaku kepemimpinan yang lama tidak dapat diterapkan pada kondisi pada saat itu. Dan yang tidak kalah penting, perlu pula kita pahami bahwa pemimpin itu juga manusia biasa. Pemimpin bisa berbuat salah, pemimpin bisa memiliki kekurangan, dan pemimpin bukan manusia super yang bisa mengerjakan banyak hal. Semua hal dia kerjakan. Nah, tentu ini sangat menarik kita membicarakan kepemimpinan. Tapi sebelum kita berbicara banyak tentang kepemimpinan, atau sebenarnya sebelum kita banyak baca buku tentang kepemimpinan yang baik-baik tersebut, ada baiknya sebenarnya kita mencoba memahami terlebih dahulu sebenarnya apa sih pemimpin itu, siapa sih pemimpin itu. Nah, pada kesempatan ini, pada video kali ini, saya akan mencoba men-sharekan pemahaman saya
mengenai apa itu pemimpin dan siapa itu pemimpin. Baik, kita akan coba ambil ilustrasi. Misalkan kita berada di sebuah lobi hotel. Kemudian di seberang kita nampak dua orang yang sedang berdiri berhadapan. Kemudian orang yang berada di sebelah kiri mencoba mengajak berbicara kepada orang yang berada di sebelah kanan. Sampai di titik ini, apakah bisa kita pastikan bahwa orang yang memulai berbicara adalah pemimpin? Tentu belum bisa, bukan? Karena memulai pembicaraan adalah hal yang umum dilakukan ketika seseorang bertemu dengan orang yang lain. Kemudian orang yang berada di sebelah kanan mencoba memberikan respon, memberikan jawaban atas pembicaraan yang dimulai oleh orang yang berada di sebelah kiri. Pembicaraan yang kemudian diberikan respon, ditanggapi, dijawab, menghasilkan komunikasi yang kemudian berlanjut menjadi komunikasi yang menarik. Hal ini sesuatu juga yang biasa ketika orang kemudian mulai berbicara, mulai intens dengan pembicaraannya. Pada titik ini juga susah buat kita untuk menetapkan siapa salah satu di antaranya sebagai pemimpin. Komunikasi itu kemudian menjadi sangat-sangat intens, sehingga sampai salah seorang atau di antara keduanya saling membagikan pernyataan-pernyataan yang kemudian dikonfirmasi, disetujui, atau dibenarkan oleh lawan bicaranya. Pada saat konfirmasi-konfirmasi terjadi, persetujuan-persetujuan terjadi atas pernyataan yang diutarakan, apakah sudah menunjukkan bahwa salah seorangnya adalah pemimpin? Bahkan setelah konfirmasi-konfirmasi itu dilakukan dan orang yang di sebelah kanan bergerak mengikuti orang yang di sebelah kiri, apakah orang yang di sebelah kiri kemudian serta-merta menjadi seorang pemimpin? Nah, inilah pertanyaan menariknya. Inilah pertanyaan yang kemudian harus kita cermati. Apa bedanya pemimpin dengan orang yang dikawal, dan pemimpin dengan penjual? Nah, sekarang kita masuk pada pokok bahasan pada video kali ini. Pada video kali ini kita bicara sebenarnya tentang definisi kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Siapa itu pemimpin? Ya, jadi mudahnya adalah pemimpin adalah orang yang punya pengikut. Sedangkan siapa pemimpin itu? Pemimpin adalah seseorang yang mampu menggerakkan dirinya atau orang lain untuk mencapai suatu gagasan. Jadi, pemimpin tidak bisa hanya berbicara, pemimpin tidak hanya bisa berkomunikasi, pemimpin tidak hanya bisa mempengaruhi, tetapi pemimpin juga harus mampu menggerakkan.
tidak hanya bergerak mengikuti seorang pemimpin itu sendiri atau orangnya yang kita sebut sebagai pemimpin, tapi menggerakkan dirinya atau orang lain untuk mencapai suatu gagasan. Ya, jadi gagasan ini menjadi kata kunci. Gagasan ini kemudian yang membedakan pemimpin dengan orang yang dikawal. Ya, kalau pemimpin punya pengikut, pengikut mengikuti gagasan pemimpinnya, bergerak mengikuti gagasan pemimpinnya, sedangkan pengawal bergerak mengikuti orang yang dikawal. Jadi pengawal tidak selalu harus setuju atau tidak harus tahu tentang gagasan orang yang dikawal. Nah, terus apa bedanya pemimpin dengan penjual? Nah, kalau pemimpin dengan penjual, kalau penjual itu gagasannya adalah bagaimana dia bisa menjual suatu produk yang bisa membantu orang lain atau pembeli. Sementara pembeli bergerak mengikuti saran si penjual, tetapi untuk gagasan yang berbeda. Pembeli bergerak membeli produk yang dijual oleh penjual untuk memenuhi kebutuhannya, untuk memenuhi keinginannya, atau untuk memenuhi atau menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami. Jadi pemimpin punya pengikut, orang yang dikawal memiliki pengawal, dan penjual memiliki pembeli. Tetapi ketiganya berbeda, dan kata kuncinya adalah pada gagasan. Kemudian saya akan coba berikan contoh ilustrasi bagaimana kepemimpinan sederhana yang bisa kita lihat atau bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan di suatu tempat, ya, di suatu ruangan ada sekelompok orang. Pada saat itu kondisinya hujan dan suasananya dingin. Jadi misalkan salah satu seorang di antaranya, sebut saja si A melemparkan statement seperti ini: wah, hujan-hujan begini suasananya dingin ya. Kemudian teman-temannya menjawab, ya benar, suasananya dingin, gitu ya. Kemudian si A melemparkan statement kedua, wah, kalau dingin-dingin begini enaknya makan gorengan nih. Nah, pernyataan kedua ini juga disambut oleh teman-temannya, benar-benar kalau dingin-dingin begini akan enak kalau kita makan gorengan. Kemudian si A menindaklanjuti dengan memberikan gagasan, nah, kalau begitu kita patungan yuk, kita kumpulkan uang bersama-sama untuk membeli gorengan yuk. Nah, si A ini mencoba menjual gagasan, dan ketika gagasan itu disambut oleh teman-temannya dengan oke, kita patungan beli gorengan, dan kemudian teman-temannya mengeluarkan uang dari dompetnya untuk membeli gorengan, maka pada saat itulah si A telah menjadi pemimpin untuk kegiatan membeli gorengan itu. Pada event tersebut, si A telah menjadi pemimpin bagi teman-temannya. Demikian penjelasan mengenai apa dan siapa itu pemimpin. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila memang bermanfaat, mohon kiranya klik subscribe, like, and share untuk menyemangati video-video selanjutnya. Terima kasih.